لا إله إلا الله. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Khas sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Usul As-Sunnah ya, insyaallah sampai Isya dan ba'da Isya. Insyaallah kita teruskan jika ada yang ingin menitip pertanyaan lewat kertas, baik ikhwan atau akhwat, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk merespon pertanyaan tersebut jika ada ya. Baik, kita mulai, tafadhal, dari pembahasan an-nifaq. Tafadhal. Baik. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Wan nifaqu huwa al-kufr." Kemunafikan adalah kekufuran. Sebelumnya kita definisikan terlebih dahulu nafaq. Apa itu nafaq? Nifaq dari kata nafaq, yaitu secara bahasa sarbun fil ardi lahu makhlasun ila makan. Suatu celah atau lubang di bumi, di tanah, yang memiliki jalan keluar ke tempat lain. Sebagaimana misal lubang tikus. Antum melihat lubang tikus, maka ketahuilah lubang tersebut akan mengantarkan ke lubang lainnya. Maka ini disebut apa? Nafaq. Ya, ibaratnya orang munafik itu punya dua sisi lubang. Kalau enggak bisa lewat sini, dia akan lewat sana. Itu asal dari kata nafaq. Kemudian secara istilah, nifaq adalah secara istilah umumnya izharul haqqi wa ibtanul syarr, atau izharul khairi wa ibtanus syarr, menzahirkan kebaikan selagi membatinkan keburukan. Ya, menzahirkan kebaikan selagi membatinkan keburukan. Itu nifaq secara umum. Dan kemunafikan dari segi istilah syar'i terbagi menjadi dua. Ada nifaq akbar, ada nifaq asghar. Ya, kita langsung ke poin pembagian ini ya, biar terpetakan. Ada nifaq akbar, ada nifaq asghar. Yaitu nifaq besar dan nifaq kecil. Nifaq akbar ini biasa disebut pula oleh ulama nifaq i'tiqadi. Nifaq dari segi kemunafikan dari segi akidah. Kalau nifaq asghar
Itu biasa disebut oleh ulama, sebagian ulama menyebutnya nifaq amali. Nifaq amali, yaitu nifaq dari segi perbuatan. Ya, jadi kemunafikan dari tinjauan syariat agama ini ada dua macam, yaitu nifaq akbar dan nifaq asghar. Nifaq akbar disebut juga dengan nifaq aqidah, i'tiqadi, kemunafikan dari segi aqidah. Adapun nifaq asghar, kemunafikan dari segi amali, nifaq amali dari segi perbuatan, amalan. Dan yang biasa dimutlakkan kemunafikan sebagai kekufuran akbar, yaitu nifaq akbar ini, nifaq dari segi akidah, yang disebut juga oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Usul As-Sunnah ini, wan nifaqu huwa al-kufr. Kemunafikan itu adalah kekufuran, yakni an yakfura billahi wa ya'budu ghairah, yaitu kufur kepada Allah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi dia kufur, selagi dia menyembah selain Allah, dia yuzhirul Islam fil alaniyah atau fil alaniyah, menzahirkan atau menampakkan keislaman di hadapan orang umum, padahal qalbunya itu lebih ke agama lain. Dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur kepada Allah, tapi menampakkan dia pakai songkok misalnya, terus pakai nama kunyah atau julukan Abu, ya, akhirannya Bollywoodi misalnya, ya, nggak usah sebut tengahnya ya. Padahal aslinya apa? Lebih condong ke orang-orang kafir, tetapi menzahirkan apa? Islam. Bahkan menyatakan bahwa saya dirinya membela Islam. Inilah Abu Musailamah al-Kadzab zaman ini nih, ya. Nah, kemudian mithlu al-munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang munafik yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kemunafikan itu baru tumbuh ketika ada kejayaan. Oleh karena itu orang-orang munafik baru bermunculan di periode Madinah, ketika Islam sudah menyebar, sudah memberikan ekspansi dakwah, memenangkan beberapa peperangan, dan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka mulai orang-orang yang terpaksa masuk Islam padahal qalbunya masih kufur, pura-pura masuk Islam, terutama sekali dengan beberapa individu dari kalangan Yahudi. Beberapa individu dari kalangan Yahudi yang mereka itu berkonspirasi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Makanya kata sebagian dari ulama, an-nifaqu hadmul islami min batinih, atau hadmul muslimina min asnaihim, yaitu kemunafikan adalah penghancuran terhadap orang-orang muslim dari tengah-tengah mereka. Iya, kemunafikan itu adalah penghancuran orang-orang muslimin terhadap orang muslimin dari tengah-tengah mereka. Di periode Makkah yang ada cuma dua kubu, imma muslimin, imma kafirin, selesai. Makanya ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun di periode Mekah, itu tidak mengungkap tentang kemunafikan. Karena konteks ketika itu hanya ada dua kubu, yaitu muslimin dan kafirin. Imma antum muslim, imma antum kafir. Namun ceritanya berbeda ketika di periode Madinah. Yang mana di periode Madinah ini, Madinah ketika itu ada suku Aus dan Khazraj, para sahabat Nabi yang mulia. Mereka masuk Islam, dan mereka masuk Islam dengan tulus. Namun kemudian ada beberapa tetangga mereka, yaitu orang-orang Yahudi di Madinah, yang sebagian dari mereka masuk Islam karena terpaksa.
Masuk Islam karena terpaksa, khawatir dirinya dibunuh atau diperangi oleh orang Islam. Dan mereka berkonspirasi dengan ulama-ulama mereka yang masih beragama Yahudi. Itu disebutkan berkali-kali dalam surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Maka banyak dari orang-orang munafik dari kalangan ex-Yahudi yang masih dengan keyahudiannya. Bahkan sebagian dari mereka meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Taurat itu adalah kitabnya Allah. Fada'na naqra'u at-Taurata fi salatina bil-lail. Maka tolong biarkan kami untuk membaca kitab Taurat dalam salat malam kita, kata sebagian dari mantan Yahudi masuk Islam. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW pun ya menampik itu, nggak bisa. Walaupun salat malam tetap wajib. Kalau mau baca surat, bacalah surat apa? Ya yang di Al-Quran, nggak boleh baca surat yang di Taurat. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, kalau kalian masuk Islam, maka masuk Islamlah secara kafah menyeluruh, jangan setengah-setengah. Setengahnya Al-Quran, setengahnya Taurat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, bisikan syaitan step demi step. Langkah pertama apa? Melobi. Ketahuilah orang Yahudi itu dari dulu ahli atau rajin melobi, padahal sesuatu itu simple, dilobi jadi ruwet. Ya, di antara godaan syaitan untuk orang Yahudi itu lobby mereka gitu loh. Sesuatu yang mudah, Al-Quran, walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikr. Tapi kemudian mereka melobi apa? Ya Rasulullah, bisa enggak 50-50 untuk salat fardu kita pakai Al-Quran, tapi untuk salat lail kami pengen baca Taurat kami. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. 100% Islam, tinggalkan Taurat, khalas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak-jejak syaitan atau langkah-langkah syaitan. Nah ini salah satu dari trik mereka, dan masih banyak lagi kemunafikan-kemunafikan yang ada pada mantan Yahudi ketika itu. Nah ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dalilnya firman Allah Taala. Fadhil. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di mana nanti balasannya? Mereka berada fi ad-dark. Ad-dark yaitu derajat al-asfal, asfal paling bawah. Kayak kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Paling rendahnya, serendah-rendahnya ini dunia ini, sebenarnya dunia ini tingkatan asfal dunia ini. Kita di dunia ini tingkatan asfal, paling rendahnya, paling tingginya apa? Illiyin. Tapi di sini asfal paling rendah. Maka orang kalau misalnya mereka mengejar dunia dan menginginkan dunia selama-lamanya buat dia, maka dia mencari sesuatu yang paling hina, paling rendah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tingkatan paling bawah dari neraka. Nauzubillah minan nifaq. Dan walan tajid lahum nasira. Dan engkau tidak akan melihat, tidak akan menemukan untuk mereka adanya pembantu atau penolong. Gak bakal ada penolong ya orang-orang munafikin. Ingat ketika orang munafik itu hidup, mungkin mereka banyak yang menolong. Yang menolong mereka dari dua kubu.
imma kubu orang kafir, imma kubu orang mukmin. Kubu orang kafir kenapa? Karena orang munafik ini pro dengan orang-orang kafir, maka orang kafir pun membonekakan orang-orang munafik ini, menjadikan orang munafik ini sebagai boneka dan disokong, dibantu, didanai, diangkat-angkat. Iya. Adapun terhadap orang mukmin, kadang-kadang orang mukmin membantu orang-orang munafik dari segi ya karena menjaga ukhuwah, karena orang ini zahirnya Islam padahal dia munafik. Karena husnuzannya orang-orang Islam masih melihat orang ini masih zahirnya muslim. Pas dia buka donasi masih kita kasihin karena zahirnya apa? Muslim. Di dunia mungkin banyak bala bantuan, apalagi sokongan dana dari orang-orang kafir. Tetapi Allah tekankan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Tidak akan kamu temukan untuk mereka adanya penolong, enggak bakal ada penolong. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan istitsna namanya, pengecualian dalam ayat setelahnya, illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Jadi orang-orang munafik ini selama hidupnya masih diberi oleh Allah taala kesempatan untuk taubat dan rujuk kembali kepada Islam, berlepas dari kemunafikannya, masih diberi kesempatan. Maka kata Allah illal ladzina tabu, kecuali jadi orang-orang munafik itu tempatnya di paling dasar neraka. Ini munafik dari segi apa? Munafik dari segi nifak i'tiqadi yang mengkafirkan pelakunya, ya. Beda dengan nifak amali yang tidak mengkafirkan pelakunya. Jadi ini munafik dari segi apa? Akidah. Yang mereka keluar dari Islam sebenarnya tapi menzahirkan Islam. Allah Ta'ala katakan mereka akan mendapatkan ganjaran berada di dasar neraka. Paling dasarnya. Enggak bakal ada bala bantuan sedikit pun buat mereka di neraka itu. Tapi Allah Ta'ala kecualikan kemudian. Kecuali illal ladzina tabu. Kecuali kalau orang-orang munafik ini selama di dunia. Kemudian apa? Bertaubat. Taubat saja kelas cukup? Belum. Orang munafik itu memiliki lisan. Orang munafik itu punya lidah. Kalau sekarang orang munafik punya lidah dan punya jemari. Lidah yang berbicara menyudutkan Islam, jemari yang mengetik menjelek-jelekan Islam dan syariatnya. Iya enggak? Contohnya DS itu. Ya. Apa kepanjangannya? Antum cari sendiri. Orang-orang munafik semacam itu yang jelas memerangi Islam dengan lisannya dan juga tulisannya. Yang seperti ini sebenarnya kita perangi, yang seperti ini. Ini karena ada hukum positif aja kita nggak bisa nyebut nama, ya kan? Pencemaran nama baik padahal udah jelek namanya. Sebenarnya udah harus dicemarkan dari sekarang. Misal orang-orang seperti ini, ikhwan. Ya, yang menjelekkan Islam sejelek-jeleknya di matanya dan kemudian orang-orang kafir dan munafik bersorak-sorai di komentar media sosialnya. Menyudutkan Islam. Setiap ada sesuatu yang bisa menyudutkan Islam, maka lalat yang khabith ini akan menemplok padanya. Itulah orang-orang munafik seperti itu. Menampakkan kemunafikan. Yang mana di zaman Nabi SAW, kata sebagian salaf, di zaman Nabi, orang-orang munafik menyembunyikan kemunafikannya. Tapi di zaman sekarang setelah Nabi wafat, dan itu masih di zaman salaf, kini orang-orang munafik menampakkan belang kemunafikannya. Itu 14 atau 13 abad lalu. Sekarang udah 13 abad berlalu, makin nampak gak? Makin bangga dengan kemunafikannya. Maka Allah katakan, orang munafik tempatnya kalau gak taubat, tempatnya di neraka paling bawah. Dan gak ada bantuan buat mereka. Walaupun sekarang banyak bantuan dana dari orang-orang kafir. Dan banyak bantuan motivasi dari orang-orang munafik semisalnya yang membenci Islam walaupun zahirnya muslim dan KTP Islam. Kecuali yang taubat. Tetapi orang munafik yang semisal ini, yang mana lisan mereka terjulur dan tangan mereka mengukir kalimat menyudutkan Islam, itu tidak cuman kata Allah tidak cuman ilal natabu saja. Ada syarat berikutnya, wa aslahu, yaitu berupaya untuk melakukan islah. Apa islah di sini, ikhwan? Islah di sini apa? Memperbaiki. Dan aslah di sini bukan hanya memperbaiki diri, walaupun terjemahannya memperbaiki diri, bukan. Enggak cukup itu.
Jadi memperbaiki dan meralat apa yang telah dia tudingkan ke Islam. Kalau bahasa kita, mengklarifikasi perkataannya dulu dan membatalkan perkataannya dulu. Baru diterima itu taubatnya. Begitu ya, ikhwan. Jadi kalau misalnya ada orang, contoh, yang nutup telinga karena dengar lagu apa tuh, hafiz para hufaz itu, beberapa orang yang membenci Islam mereka mulai itu, ya, menjelek-jelekan penghafal Al-Quran dan seterusnya. Itu baru satu poin dari ratusan poin yang mana Islam itu menjadi santapan sehari-hari orang-orang munafik ini. Maka semua postingannya itu harus dia klarifikasi. Saya taubat dari perkataan saya ini. Saya taubat dari perkataan ini. Saya tidak berkata gini lagi. Saya berkata sebaliknya dan seterusnya. Jadi semakin banyak poin yang dia sudutkan tentang Islam, ketika dia taubat juga banyak pula, sebanyak itu pula dia harus apa? Mengislah. Jadi bukan sebatas orang munafik kemudian bilang, udah saya taubat dari kemunafikan. Enggak cukup. Antum harus klarifikasi. Dan kemudian membatilkan apa yang telah antum katakan di sebelumnya. Begitu. Illal ladzina tatabu wa aslahu. Taib, ada lagi? Masih ada. Syarat berikutnya, wa'tasamu. Harus berpegang teguh pada agama Allah. Wa'tasamu billah. Jadi habis itu bukan sebatas taubat, kemudian remove akun misalnya, menghilangkan akun, menghilangkan jejak, enggak. Harus apa? Beri'tisam billah, yaitu berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup? Belum. Kata Allah masih apa? Wa akhlasu dinahum lillah, yaitu menuluskan amalan, tulus ikhlas amalannya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Din di sini wa akhlasu dinahum, din di sini maksudnya adalah al-amal. Wa akhlasu amalahum lillah. Ya. Maka barulah mereka faulaika ma'al mu'minin, mereka baru disejajarkan bersama dengan orang-orang mukminin. Jadi kalau mau jadi orang munafik, kemudian mau taubat, ada 4 syarat dalam ayat ini. Pertama, taubat betul. Kedua, meralat apa-apa yang sudah ditulis dan diucapkan dari keburukan terhadap Islam. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, harus berpegang teguh pada agama Allah, jangan balik lagi ke munafikan. Keempat, harus ikhlas dalam kembali ke agama Allah, dalam mengamalkan agama Allah, harus ikhlas. Bukan karena apa? Bukan karena udah enggak ngalir lagi dananya dari barat baru taubat. Enggak, tapi karena dia apa? Tulus, karena ingin kembali ke agama Allah. Baru orang-orang seperti faulaika ma'al mu'minin, baru dia terlucuti status kemunafikannya menjadi mukmin. Gimana ikhwan? Jelas enggak ikhwan? Antum kok diam aja? Emang harus diam sih pas anda jelasin, jangan ngomong ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Dan ayat ini kata yang menjelaskan kitab Usul Sunnah, dan ayat ini menyangkut masalah nifaq i'tiqadi, yaitu nifaq dari segi keyakinan yang mengkafirkan pelakunya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan karakter orang munafik itu kayak gimana? Karakter basic dan defaultnya orang munafik adalah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan dalam kalbu mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Jadi apa yang tampak sumringah di wajah itu tidak menunjukkan apa yang ada sekam dalam hatinya. Di hatinya ada sekam kebencian, dendam, dan hasad terhadap Islam dan juga penganutnya. Tapi wajahnya dan penampilannya itu seolah-olah bergenggaman tangan dengan kita, padahal sebaliknya. Itulah karakter yang default pada orang-orang munafik. Baik, tafadhal dibaca. Ngapa ke situ antum? Emang di mana ini? Oh, antum pengen cepat-cepat khatam dah. Kelewatan itu.
Ya, nanti penjelasannya dilewatin aja karena ini penjelasannya hanya takhrij hadis. Taib, berkata Imam Ahmad rahimahullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq. Tiga karakter yang seseorang kalau ada padanya tiga karakter itu maka dia munafik. Maka kata Imam Ahmad, hadza 'ala at-taghlidh. Ini adalah bentuk sebagai apa? Penekanan dan ancaman berat. Narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Kami meriwayatkannya sebagaimana adanya. Kami tidak menafsirkannya, tidak mentakwilnya dengan makna lain. Di sini ikhwan maksudnya kalau ada seseorang terkumpul pada dirinya 3 atau 4 sifat dasar kemunafikan. Idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa, dan satu lagi wa idza ahada ghadara. 4 khisal ini, 4 sifat ini ada pada satu orang, maka dia murni munafik ini. Memang si 4 ini setiap singlenya 4 sifat ini masuk ke dalam nifak apa? Nifak amali namanya. Tidak mengkafirkan pelakunya, betul. Tapi kalau seseorang 4-4-nya dalam satu orang udah terkumpul 4 komponen ini, wah ini udah besar kemungkinan nifak i'tiqadi gitu loh. Iya, karena orang beriman kalau masih beriman itu nggak sampai 4-4-nya tuh ada pada dia gitu loh. Coba antum ada nggak orang yang dia rajin salat berjamaah ke masjid, ini mukmin, muslim, talibul ilm, salafi, ahlu sunnah, taifah mansurah dan seterusnya dari sebutan-sebutan. Tapi kalau dia ngomong berdusta, kalau berjanji pasti mengingkari, diberi amanat berkhianat. Kemudian apalagi? Satu lagi ikhwan, apa? Satu lagi apa? Hah? Tadi udah 3 itu, 3 salah. Oh, yang 4-4-nya itu. Ada nggak di antara ikhwan kayak gitu? Sejelek-jeleknya ikhwan enggak sampai semuanya itu terkumpul pada dirinya segala kejelekan kemunafikan itu. Ada orang mungkin kalau ngomong bohong, itu aja udah jelek banget itu. Ya. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara bohong, ini berarti menunjukkan apa? Seringnya dia bohong. Jadi bukan sekali-kali bohong. Bukan pas bercanda doang dia bohong. Tahu nggak muka lu kayak ini gini, bohong dia. Itu mungkin bercanda, itu nggak masuk ke dalam bab ini insyaallah. Itu cuma dosa, tetap dosa. Tapi nggak masuk bab ini. Karena idza hadatsa kadzaba ini menunjukkan itu. Ini sering bohong nih orangnya. Kalau ngomong mesti ngapusi. Dan kayaknya nggak enak kalau nggak ngapusi. Kayaknya nggak tenang hidupnya kalau nggak bohong. Nah ini. Selalu sering bohong. Nah, idza hadatsa kadzaba. Punya hutang banyak tuh. Nah itu, punya hutang banyak. Janji mengingkari. Ya, di antara bentuk kemunafikan adalah punya hutang banyak, janji tanggal sekian, selalu mengingkari janji itu, atau dusta, nggak ada mas, nggak ada, selalu begitu. Dan bukan hanya satu korbannya, beberapa pihak. Ya, sampai masyhur dikenal dia sebagai bukan ahluddin, tapi ahluddain. Ya. Apa ahluddain ya kawan artinya? Tukang ngutang, ya bukan ahluddin. Ya. Nah, insya Allah tidak sampai ya, nggak ada ikhwan kita yang terkumpul 4 karakter kemunafikan pada dirinya. Jadi kalau terkumpul pada dirinya 4 karakter kemunafikan itu atau 3 itu, masya Allah buruk sekali orang ini. Bisa-bisa takutnya sampai kepada kekufuran. Tapi ini penjelasannya tidak perlu dibaca lagi. Lanjut ke halaman 147, tafadhal. Riqabah. Bisayfayhima. Oh ya, taib. Sampai situ dulu. Perkataan Nabi SAW ada berikutnya. La tarji'u ba'di kuffaran dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Nah, sekarang kita akan mempelajari juga tentang masalah kufur.
Ingat ikhwan, kufur itu ada dua macam. Ada sama seperti syirik ya. Kufur pun ada dua macam. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Taib. Jadi ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kufur besar itu yang udah pasti absolut keluar dari Islam, dan ada kufur asghar. Kufur juga tetapi dia tidak sampai keluar dari Islam. Ya. Kufur akbar ini yang dimutlakkan ketika disebut kafir, maka ini kufur akbar. Tapi ketika ada istilah yang antum mungkin pernah dengar namanya kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Suatu kekufuran di bawah kekufuran, yaitu kekufuran kecil. Karenanya dia di bawah kekufuran akbar. Maka disebut kufrun duna kufrin. Dia kufur tapi enggak kafir. Dia kufur tapi bukan kufur akbar. Ini yang disebut apa? Kufur asghar. Tapi seasghar-asgharnya kufur, ya tetap disebut kufur. Ya buruk gitu loh. Kayak syirik asghar. Dan klasifikasi seperti ini bukan berarti meremehkan perkara kufur atau syirik, bukan. Ya. Syirik, ada syirik asghar. Ya. Dan itu kan Nabi syirik asghar. Disebut contohnya apa ya Rasulullah? Ria syirik asghar, tapi dia akbar enggak dari segi dosa? Akbar, dosa besar. Ya. Kufur asghar. Tapi dia besar enggak dosanya? Ya besar dosanya. Makanya disebut kufur juga. Tetapi tidak sampai apa? Tidak sampai keluar dari Islam. Ini yang perlu diperhatikan ya kawan. Jadi istilah-istilah seperti ini seseorang, terutama ahli sunnah, apalagi tulabul ilm, itu perlu faham. Ya perlu faham. Karena ada beberapa nas yang akan kita bahas malam ini insyaallah yang menunjukkan adanya istilah kufur tetapi tidak melazimkan keluar dari Islam. Contohnya ini, kata Nabi SAW, la tarji'u ba'di kufaran dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali menjadi kafir, kufur. Dhullal, sangat sesat sepeninggalku. Jangan kalian menjadi kufur. Sebagian kalian, bagaimana bentuk kekufurannya? Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Jadi saling membunuh itu merupakan bentuk apa? Kekufuran. Merupakan bentuk kekufuran. Oke, ini sampai sini paham ikhwan? Saling membunuh, berperang satu sama lain antar muslim, ini kekufuran. Oke, selesai. Sebentar. Ini hold dulu yang ini hadis. Hadis berikutnya, wa mithlu, contoh lain. Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Jika iltaqal musliman, ada dua orang muslim, iltaqa, saling berhadapan, bisayfayhima, dengan kedua pedang mereka. Jadi ada dua orang muslim, ini muslim, masing-masing pegang pedang, A pegang pedang, B pegang pedang. Saling apa? Berusaha membunuh sahabatnya, saudaranya. Maka kata Nabi, fal qatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Oke? Taib. Apa syahidnya di sini yang kita ingin pahami? Idza iltaqa al musliman, jika kedua orang muslim berhadapan untuk saling bunuh membunuh, kata Nabi apa tadi? Musliman, dua orang muslim. Kafir enggak? Tapi di hadis lain disebut yang seperti ini tuh kufar, kafir. Maka bagaimana menjama' hadis ini ikhwan? Menjama'nya adalah dia adalah seorang muslim tapi memiliki kufur asghar. Gimana? Faham enggak ikhwan? Clear? Belum jelas? Apa Anda harus pulang dulu biar jelas? Jelas enggak ikhwan? Hadis pertama tadi gimana? Jangan kalian
Kata Nabi, jangan kalian kembali setelah sepeninggalku kembali menjadi orang-orang yang melakukan kekufuran, kufur, kafir dan sesat dengan cara apa? Saling apa? Bunuh-membunuh antara kalian. Di hadis lain, jika dua orang muslim saling membunuh, maka yang membunuh dan terbunuh dia di neraka. Kata Nabi, dua orang muslim. Paham? Oke, sekarang kalau misalnya ada tawuran antara SMA N2 SMA N1 Semansa dengan SMA N2 Semandu ya. Semansa versus Semandu, tawuran. Sama-sama muslim. Ini perbuatan kufur enggak sebenarnya? Kufur akbar atau asghar? Asghar. Maka ketika mereka melakukan itu, apakah kita kafirkan keluar dari Islam? Tidak. Ya. Mereka masih muslim dengan kefasikan dan kekufuran asghar mereka dengan perbuatan tersebut. Gimana, paham ikhwan? Begitu. Tapi antum nggak boleh bilang, kafir. Ya nggak boleh bilang gitu. Ya. Karena biasanya dimutlakkan kafir panggilan pada seseorang ketika memang dia apa? Bukan orang muslim atau keluar dari Islam. Hasan. Ayo. Kita lanjut ba'da isya atau habis azan sebenarnya? Ba'da isya. Taib, yang punya pertanyaan silakan ditulis segera, nanti insyaallah dikumpulkan di sini. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi tadi ada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kufaran dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jadi orang yang saling berusaha membunuh atau sesama muslim saling berusaha membunuh satu dengan lainnya, entah konflik duniawi atau lainnya, maka mereka disifati kufur. Tapi kufur yang tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Karena ada hadis yang disebutkan padanya, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar. Ya, jika ada dua orang muslim, jadi Nabi SAW mengatakan dua orang muslim, maka ketika terjadi usaha untuk saling membunuh satu sama lain, kedua-duanya masih muslim. Kedua-duanya masih muslim. Ya, jadi kita tidak boleh kemudian serta-merta mengatakan bahwasanya kalau ada orang muslim membunuh temannya atau saudaranya atau bahkan atau sahabatnya atau sesama muslim, maka dia keluar dari Islam. Enggak kita katakan begitu. Tapi dia ada sisi kekufuran, kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran kecil di bawah kekufuran besar. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi SAW selanjutnya, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Kalau ada pertanyaan dipersilakan ya, kawan, langsung diajukan aja biar kita tidak menunggu-nunggu nanti ya. Sibabul muslim fusuq. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi seorang muslim adalah kekufuran. Kekufuran. Taib, memerangi orang muslim itu dosa besar. Ya, memerangi orang muslim itu dosa besar. Memerangi dalam arti memerangi tanpa hak, memerangi karena masalah dunia atau lainnya, itu kekufuran. Tapi kekufuran seperti apa ini? Ya. Maka ini perlu dirinci. Dikatakan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, sesungguhnya Ahlussunnah semuanya sepakat bahwa pelaku dosa besar tidak jatuh dalam kekafiran yang mengeluarkannya dari agama Islam secara total. Dan itu pendapat orang-orang Khawarij yang kayak gitu. Memerangi orang muslim bisa menjadi dosa besar, tapi tidak melazimkan keluar dari Islam.
Kalau ditanya, lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW, wa qitaluhu kufrun, memerangi orang muslim adalah kekafiran? Ya, jawabannya sebagaimana tadi, bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi di sini memerangi orang muslim adalah kekafiran adalah yaitu kufrun duna kufrin atau kufur asghar. Kekufuran yang kecil. Ya, yang mana kufur kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sama seperti syirik, ya. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Kalau syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik akbar keluar dari Islam. Ya. Dan itu pun enggak semua pelaku syirik akbar langsung dikeluarkan dari Islam karena ada syarat-syarat pengkafiran. Ya, ada syarat-syaratnya, enggak serta-merta kita melihat seseorang melakukan kesyirikan besar tanpa kita cek, tanpa kita periksa dulu keadaan dia, langsung kita kafirkan dia. Enggak. Kalau asalnya muslim, agak hati-hati juga kita untuk mengkafirkannya. Barangkali dia memiliki uzur atau mungkin ada penghalang pengkafiran disebabkan kejahilan dia, atau dia memang hobi orang desa yang enggak ngerti, atau memang itulah yang diajarkan oleh gurunya dan dia tidak paham bahwasanya itu syirik akbar, dan seterusnya. Masih banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan gitu loh. Ya. Dari Ahlus Sunnah itu adalah kaum yang paling berhati-hati dalam mengkafirkan orang. Tetapi bukan berarti Ahlus Sunnah tidak punya kaidah pengkafiran. Ya, berbeda dengan Murji'ah yang mereka tidak memiliki kaidah pengkafiran, bahkan mereka tidak akan mau mengkafirkan orang. Maksudnya tidak pernah mau mengkafirkan orang walaupun orang tersebut sudah terwujud padanya syarat-syarat pengkafiran. Ya, jadi kita di tengah-tengah, ikhwan. Jadi sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya, dijelaskan dalam penjelasan, sebab sekiranya ia jatuh dalam kekafiran yang mengeluarkannya dari agama Islam secara total, berarti ia adalah orang murtad yang harus dibunuh dalam keadaan bagaimanapun. Kalau dikatakan wa qitaluhu kufrun, memerangi orang muslim ada kekufuran, memeranginya saja itu bentuk kekufuran, bagaimana dengan membunuhnya tanpa hak? Mana yang lebih buruk, ikhwan? Sebatas memerangi atau sampai membunuh? Membunuh ya, lebih buruk ya. Membunuh tanpa hak. Ya, membunuh murni karena kebencian. Nah, gimana? Nah, kalau misalnya itu kita katakan itu kufur akbar, membunuh kufur akbar. Kalau orang itu tahu bahwa membunuh itu dosa, nggak boleh. Tapi karena hawa nafsu dia membunuh. Kita bilang ini perbuatan kufur, iya perbuatan kufur. Tapi kufur akbar atau asghar? Asghar. Ya, kecuali kalau orang tersebut memang mengatakan halal membunuh orang muslim, maka ini kufur akbar. Halal membunuh orang muslim tanpa takwil, halal membunuh orang muslim. Kenapa kufur akbar? Karena dia menghalalkan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya haramkan jelas-jelas, dan itu tidak ada, udah jelas itu kekufurannya. Ya. Kalau misalnya misal begal. Jadi orang-orang yang berpemahaman Khawarij, mereka itu kenapa hanya mau mengkafirkan penguasa muslim? Kenapa? Karena mereka bermental seperti itu, ya, mengikuti mazhab Khawarij dalam masalah hukum, ya, terhadap hakim, penguasa atau waliul amri. Corongnya hanya ke waliul amri. Pokoknya apa-apa tuh disambungkan ke waliul amri. Bahkan mungkin karpet merah mungkin kotor, disambungkan ke waliul amri karena ini merah warnanya. Dan seterusnya. Apa-apa disambungkan, bahwa ini salah waliul amri, bahwa ini salah menteri agama, pokoknya semuanya. Begitu terus, ujungnya ke situ terus. Antum akan menemukan keletihan yang tidak ada hentinya mendengar percakapan orang-orang yang tidak memiliki ilmu asalnya manhaj salaf, tapi lebih suka menyimak berita. Enggak punya asas manhaj salaf tadinya, tapi menyimak berita terus tentang penguasa. Jadi konsumsinya apa? Narkoba yang disebut berita.
Iya. Tidak mengkonsumsi obat yang disebut kitab tafsir, kitab fikih. Ini berita itu kadang seperti narkoba yang membuat orang ketagihan terus berita dan dia tidak mengira, tidak paham bahwa itu memadaratkan dirinya. Iya. Maka kenapa kok ujung-ujungnya mengkafirkan pemerintah? Mengkafirkan ulil amri. Giliran ada sesuatu misalnya begal. Taib, orang ngebegal bisa nggak ngebunuh korbannya? Nggak bisa. Taib. Orang-orang yang seperti ini akan mengkafirkan nggak? Kafir nih begal nih, nggak ngomong gitu kan? Kenapa? Karena tidak ada kepentingan perut di situ. Ya enggak? Sementara kalau meneriakkan sesuatu tentang pemerintah ada kepentingan perut. Ada kepentingan perut dan kenyamanan diri di situ. Makanya corongnya hanya ke situ aja, ke situ aja. Seperti itu, ikhwan. Kenapa mereka enggak mengatakan wa qitaluhu kufrun, memerangi, apalagi membunuh adalah kekafiran. Maka kalau misalnya ada begal, maka orang-orang begaliun itu kufar semuanya. Mereka enggak pernah ngomong gitu kan? Padahal ada hadisnya. Ketemu hadis-hadis seperti ini pasti mereka kafirkan ya harusnya. Iya. Karena apa? Tidak ada taksil. Tidak ada taksil, tidak ada apa? Pengakaran masalah. Di benak mereka hanyalah emosi, syahwat dan kejahilan. Makanya jelas kata Nabi SAW, mereka sufaha. Orang-orang yang khawarij dan yang menuju itu sufaha. Apa? Jamaah dari safih. Safih itu adalah orang yang mamnu'ut tasarruf, itu apa, orang yang tidak cakap, pikirannya dangkal, pendek, ilmunya sedikit, nggak bisa merinci, pokoknya gini-gini aja kafir kelas lah. Begitu. Ya sebenarnya kalau mereka mau mengajak diri, maka boleh jadi apa yang mereka kritik dari pemerintah itu cerminan pada diri mereka sendiri. Dan apa yang mereka kafirkan dari pemerintah atau dari orang muslim, maka sesungguhnya dosa besar dirinya juga ada pada dirinya. Maka kalau mengkafirkan pelaku dosa besar, maka coba ngajak, antum pernah nggak melakukan dosa besar? Maka silahkan mengkafirkan diri antum dan kubur antum, diri antum di pemakanan orang-orang kafir kalau itu. Begitu ikhwan. Ya. Maka hati-hati dengan melabeli seseorang si kafir, fulan kafir dan seterusnya. Hati-hati dengan itu. Ya, sekiranya pengkafiran ini bukan beban ulama dan kemudian dibebaskan atas orang awam untuk silakan mengkafirkan, maka khalas tidak tersisa mungkin di antara kita orang muslim. Karena semuanya dikafirkan. Maka hanya ahlul ilm ar-rasikhun yang mereka memang paling berhak untuk mengetahui keadaan orang-orang yang untuk divonis kafir atau tidaknya. Bukan kita orang awam, kadang-kadang kita konsultasi dulu dong ke orang yang berilmu sebelum kita mengatakan apa-apa tentang kekafiran orang atau tidaknya. Dan seperti sabda Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai orang kafir, ya kafir, berarti ini belatan. Kalau bahasa Inggrisnya, belatan itu apa ya, kawan? Belatan. Sorih. Apa Indonesianya, kawan? Sorih, straight, to the point. Apa Indonesianya? Langsung, ya kafir. Ya kafir, wahai kafir. Ini kan berarti vonis sekaligus memanggilnya. Hei kafir, gitu. Gimana menurut antum? Antum dipanggil gitu kira-kira nikmat nggak? Antum dipanggil, jenggot dikit aja antum tersinggung, darah tinggi. Apa ini ya kafir? Maka siapa yang mengatakan kepada saudaranya, lihat, di akhihi saudaranya, ya kafir, faqad ba'a ahaduhuma, maka perkataan tersebut akan kembali pada salah satu dari keduanya. Imma dia benar memanggil orang yang kafir ini, kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, maka dikhawatirkan dialah yang kelak terfitnah dengan kekufuran. Hati-hati. Ya. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini, ikhwan. Menafsirkan hadis ya kafir ini itu kufur asghar, enggak sampai murtad. Sebagian ulama menafsirkan begitu, ya. Maka dicontohkan di sini kufur asghar oleh Imam Ahmad. Dan seperti sabdanya Nabi SAW, kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa iddaqqa. Merupakan kekafiran kepada Allah, kekufuran kepada Allah, ya.
adalah berlepas diri dari nasab walaupun sekecil apapun. Mengatakan bahwasanya, kamu anaknya Pak Panjul ya? Enggak, saya bukan anak Pak Panjul. Nah, terus anak siapa? Pokoknya nggak usah tahu lah sampean gitu. Saya bukan anak dia. Ini berarti apa? Berlepas diri dari nasab. Maka ini kekufuran enggak? Kekufuran. Tapi apakah menjadikan dia keluar dari Islam? Enggak. Ini yang disebut apa? Kufrun asghar atau kufrun duna kufur. Contoh lain, sebagaimana yang disebutkan, sebagaimana dikatakan oleh istri-istri orang lain, bukan istri-istri kita insyaallah. Mas mah nggak pernah berbuat baik sama aku, gitu. Pernah dengar kalimat seperti itu nggak, ikhwan? Nggak pernah ya? Berarti istri antum masya Allah. Nggak pernah hari ini ya? Mungkin sebelum-sebelumnya wallahu alam. Mas mah, abang mah nggak pernah baik sama aku. Jahat abang mah. Ini yang disebut dalam Kitabul Iman, dalam Sahih Bukhari, bab kufranil ashir, yaitu kufur terhadap pasangan. Dan inilah penyebab mengapa perempuan itu aktsaru ahlin nar, mayoritas penghuni neraka itu perempuan. Di antara penyebabnya adalah kufur terhadap suaminya sendiri. Nah, kufur di sini para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yakfurna billah." Ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan itu maksudnya. Mereka kufur terhadap siapa? Suami-suami mereka. Yaitu ketika engkau berbuat ihsan kepadanya bertahun-tahun lamanya, sekali engkau terlihat aib pada dirimu, dia pun kufur kepadamu. Itu kufur di sini kufur apa? Kufur asghar atau kufur duna kufrin, tidak langsung sampai keluar dari Islam. Sampai sini insyaallah paham ya kawan. Mudah-mudahan paham insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum. Yang ada pertanyaan segera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila saya punya karyawan yang agamanya non-muslim dan kalau dia masuk ke ruangan saya selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum gitu. Seperti itu gimana Ustaz? Kalau antum, apakah saya harus menjawab salamnya atau saya diam saja? Wa alaika. Dan gimana hukumnya kalau saya menjawab salamnya? Jawab wa alaika. Dah, خلاص. Dah. Jangan jawab waalaikumsalam, jangan. Wa alaika gitu aja. Syukran jawabannya Ustaz. Ya udah saya jawab tadi ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah membicarakan kejelekan orang kafir? Ini pertanyaan masih ambigu ya. Apa maksud dari membicarakan kejelekan orang kafir? Kalau kita membicarakan tentang kekufuran dia kepada Allah nggak masalah karena memang dia kafir. Tapi kalau misalnya membicarakan aib dia, aib pribadi dia, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena dia tidak berhak untuk diribahi juga. Karena tidak ada urusan antum dengan dirinya. Ya, maksudnya dia memiliki harga diri juga sebagai manusia yang tidak patut kita bincangkan aibnya. Tapi tentu lebih ringan dibandingkan antum membicarakan aib saudara muslim. Tapi tetap pada asalnya tidak layak untuk membicarakan kejelekan dia yang dia sembunyikan. Adapun yang dia terang-terangan padanya dengan misalnya memakai salib di antingnya atau di tasnya atau di angkotnya atau di mobilnya, tuh lihat tuh fulan ini Nasrani, itu dia Kristen kafir, dia pakai salib, dia boleh ngomong gitu? Ya boleh karena emang kayak gitu dia. Iya. Tapi kalau misalnya bicarakan aib pribadinya yang antum tidak ada urusan dengannya, misalnya dia tahu nggak dia punya tompel bentuknya segitiga di perutnya, apa coba, apa urusan antum? Iya. Tapi itu lebih parah kalau dia adalah seorang muslim gitu loh. Jadi maka minimal membicarakan kejelekan orang kafir yang tersembunyi, kejelekan tersebut minimal itu abath, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang enggak perlu. Ya, tinggalkan saja. Jangan usah ngomongin kejelekan dia, biarin aja. Ya, tapi kalau kejelekan yang zahir seperti status dia kafir atau
dia menampakkan kekufurannya, kemudian kita bilang sama orang-orang hati-hati dia orang kafir, nggak masalah, nggak masalah dengan itu. Siapa suruh kafir, ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, maunya di luar tema. Fadhol. Apa hukumnya makan-makan di acara hajatan orang yang suka makan riba atau rentenir? Apa hukumnya makan-makan di acara hajatan orang yang suka makan riba atau rentenir? Rentenir itu seperti apa, ikhwan? Tukang nagih. Sebab ana diundang. Gitu kata dia, bukan ana, kata orang ini. Kalau orang ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, masalah ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang paling ahwat, yang paling menjaga adalah tidak hadir. Tapi hukum ini maksudnya jangan hadir itu bukan kesepakatan ulama. Melainkan sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa saya tidak masalah ada. Karena begini, kita lihat ikhwan. Harta haram ya. Ada yang haram li dzatihi, ada yang haram li ghairihi. Ya. Ada yang haram li dzatihi, ada yang haram li ghairihi. Haram li dzatihi itu apa? Haram yang secara zat dia haram secara mutlak, tidak mungkin bisa antum manfaatkan sama sekali dan bukan berupa harta. Ini haram li dzatihi. Contohnya apa? Khamr. Ya, khamr yang memang untuk diminum, haram li dzatihi. Khamr yang buat diminum, bukan alkohol. Anda enggak ngomong alkohol. Khamr pokoknya. Baik dia berupa sebutan alkohol lah atau apa. Khamr yang memang diminum. Ini bukan berupa mal, haram li dzatihi. Tidak boleh dimanfaatkan. Oke, paham sini? Vodka misalnya, vodka. Walaupun enggak tahu vodka gimana, tapi pernah dengar aja vodka. Vodka ini haram li dzatihi. Maka dia bukan berupa mal, bukan harta. Ini menurut madhab demi madhab. Haram li dzatihi, ya. Oke? Atau sesuatu yang mutanajis atau najis. Haram li dzatihi. Sesuatu yang najis. Apa sesuatu yang najis, ikhwan? Bayangin aja, Pak. Pipis misalnya. Haram enggak li dzatihi? Secara zat haram karena najis. Sesuatu yang najis haram untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan, betul enggak? Oke. Seperti itu ya. Ini haram li dzatihi. Ada juga harta yang haram li ghairi dzatihi. Haram bukan karena zatnya, tapi ada faktor eksternal dari harta tersebut, dari benda tersebut. Ada faktor eksternal dari benda tersebut yang melazimkan haramnya iya. Paham ikhwan di sini? Ada seorang maling misalnya. Di Salatiga dulu anak waktu pesantren dulu. Di kota Salatiganya itu ada, di pasar yang besar itu ada suatu bagian pasar. Itu mungkin kalau bahasa kita di sini pasar loak gitu. Isinya barang-barang bekas, sendal bekas, iya, sampai sendal Ustadz Ana tuh ada di situ ternyata, ya. Karena hilang pas Jumatan. Kaset bekas, perabotan bekas, ya. Ya pasar ekonomis lah. Kita nyebutnya pasar maling, ya. Suksarik, ya. Nah, ada seorang maling misal, dia maling panci, oke. Pertanyaannya, panci ini haram li dzatihi enggak? Secara zat? Enggak, karena dia terbuat dari aluminium atau dari besi gitu kan ya. Kecuali kalau dia terbuat dari kulit babi misalnya, dari telek apa gitu kan. Ya ini dari aluminium, maka dia secara zat bukan haram.
Tapi maling ini maling dia ngambil, nyolong di dapur orang. Oke, gitu kan? Datanglah dia ke pasar maling ini. Nggak, ini pasar maling nih sebutan santri aja, nggak ada, bukan sebutan, nggak mungkin dong di situ pasar maling gitu, nggak mungkin dong. Ditangkap polisi semua nanti. Ya. Taib. Kemudian misalnya maling ini kemudian menjual ke pedagang lawak di situ. Ini ada apa tadi? Tadi malingin apa? Panci ya? Panci ini murah nih. Ya. Berapa? 10.000 aja misalnya. Oh taib. Maling 10.000 doang, ya kan? Pertanyaan, sah nggak itu perdagangannya, ikhwan? Hah? Sah nggak? Sah? Sah. Oke, sah. Oke, sah. Ya, kenapa? Kok nggak diharamkan? Apa yang mengharamkannya apa coba? Apa yang mengharamkannya? Hah? Enggak, maksudnya tadi kan dibilang sah nggak dagangnya? Sah. Kenapa kok nggak diharamkan Zat misalnya? Karena apa? Karena apa? Nggak ngumpulin? Nggak ngomong boleh maling. Maling nggak bilang, ya. Iya. Karena malingnya nggak bilang ya. Ini 10.000 nih. Bekas maling nih. Gitu. Kalau kayak gitu baru nggak boleh. Ayo gitu ya Pak. Kalau misalnya ini ada panci bekas murah, pedagang kemudian berapa? 10.000, murah banget. Panci ente nih, bukan. Aneh habis nyolong. Iya. Jadi ini namanya maling shadiq, ya. Maling yang jujur, ya. Maling shadiq. Dan pedagang percaya pula. Jadi dia shadiq masduq ini, jujur dan terpercaya. Maka pedagang lok ini kemudian bilang, astagfirullahaladzim, ittaqillah ya akhi maling. Enggak boleh antum maling kayak gini, enggak mau beli ini, afwan. Ketika tahu itu maling, harta benda maling, sah enggak jual belinya? Enggak sah. Enggak boleh. Kenapa enggak sah? Karena ini termasuk bai'u ma laisa indah. Bai'u ma la yamlik. Menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Paham sini? Haramnya perdagangan panci ini, panci bekas maling ini, karena pancinya atau karena pemalingannya? Maling. Proses mendapatkannya. Berarti haramnya li dzatihi atau li ghairi dzatihi? Li ghairi dzatihi. Oke gitu ya. Tapi itu baru tidak boleh, tidak sah antara kedua transaksi, orang bertransaksi tidak sah ketika apa? Ketika kedua pihak ini tahu bahwa saya ini hasil maling. Lah kalau pedagangnya nggak tahu, sah bagi pedagang, tidak sah bagi dia. Paham ikhwan? Lah antum kalau misalnya antum usaha warteg nih, ketemu kuli-kuli bangunan, ya, kan biasanya kuli bangunan makan di warteg. Antum punya, kan ada warteg bahari gitu, antum bikin saingannya, warteg ukhrawi antum bilang gitu. Ya, full kajian Ustadz Firanda misalnya, ya. Nah kemudian ini kok kuli ini kok mukanya garang-garang ini, anak curiga nih. Ya, takutnya mereka tuh jahat, suka nilep uang majikannya dan seterusnya, uang developer dibawa misalnya. Gimana ya? Maka mereka pun mesen makanan. Mereka akhirnya mau bayar. Totalin bang, antum totalin. Sebelum mereka menyerahkan uang, antum tanya pada mereka, ini uang dari mana? Ini uang dari mana? Anda nggak mau nerima kalau ini uang haram. Gimana menurut antum? Kira-kira itu jenis apa bahlul tuh kayak gitu? Perlu nggak kayak gitu ikhwan? Nggak perlu. Tapi nggak perlu, udah nggak usah nanya. Nggak usah kepo deh urusan dia gitu kan. Tapi antum udah diem aja, udah sebagaimana normalnya orang mau beli gitu kan. Nah, terus kemudian dia ngasih uang, antum ngasih kembalian, selesai urusan.
Tidak ada qarinah dan indikasi bahwa uang itu didapat dari haram. Udah nggak usah ditanya-tanya lagi. Oke, nggak usah ditanya lagi. Maka terjadilah transaksi selesai. Sah nggak itu transaksi bagi antum? Sah. Ada urusan dia sama Allah. Faham gak ikhwan? Ternyata dia itu maling. Dan yang maling panci tadi juga ternyata. Ternyata kuli ya. Ya namanya kuli, ngelihat rumah lain, ngambil gitu kan. Uang nilep dari majikannya. Antum nggak tahu. Apakah di akhirat antum ditanya, kenapa nggak tanya sama orang itu? Nggak kan ya? Tapi di akhirat dia ditanya nggak itu? Ditanya. Seperti itu ya kawan ya. Tapi harta tersebut haram tadinya karena pendapatannya, cara mendapatkannya, proses mendapatkannya. Haram buat siapa kalau harta itu? Untuk pelakunya. Aslinya begitu. Adapun untuk orang lain tidak haram selama tidak mengetahui prosesnya atau penyebab uang itu ada. Nah, jika mengetahui prosesnya begitu, maka sebenarnya harta ini haram gak buat dia? Aslinya tidak haram. Cuman karena dia mengetahuinya, maka hendaklah dia bersikap wara', hati-hati. Dan juga kaidah lain, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling bahu-membahu dalam dosa dan permusuhan, maksiat. Maka yang afdol adalah kalau memang harta dia murni dari harta riba atau sebagai rentenir, dia nggak punya pekerjaan lain, maka antum tidak perlu hadir. Ditanya kenapa akhi antum nggak hadir, ana afwan, jujur aja, ana nggak bisa hadir karena antum pekerjaannya ribawi, gitu aja kelas, nggak masalah. Iya, emang kenapa ya riba ya? Astagfirullahaladzim. Antum coba dengerin kajian Ustadz Erwandi. Siapa ya itu ya? Kenalin orang. Iya. Kayak biasa kita kan tiba-tiba dapat telepon dari orang-orang majhulat, perempuan majhulat yang nggak anak kenal siapa. Tiba-tiba telepon, kadang dengan nomor spesial gitu, anak angkat. Cerewetnya masya Allah, cepet ngomongnya itu sampai anak nggak diberi kesempatan untuk bicara. Anak diberi kesempatan, iya ngomong lagi dia. Lama habis itu untuknya kartu kredit. Maaf bu, saya nggak pakai kartu kredit bu. Kenapa pak? Boleh tahu pak alasannya kenapa? Riba, haram. Oh iya maaf pak, ya maaf, langsung mati dia. Iya gitu, iya beneran anak gituin. Ditega-tegain aja. Iya, to the point aja. Riba buah haram, nggak boleh. Udah selesai urusan. Udah gituin aja. Tapi itu butuh apa? Butuh hati yang kuat dan tegaan sama orang, ya gitu. Ngomong gitu aja, riba haram, selesai urusan. Ya begitu ikhwan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.